dulu kan. Iya. Berarti bisa dibilang sebenarnya panti ODGJ ini yang membutuhkan modal lebih banyak ya. Betul. Dibanding panti-panti yang lain gitu ya. Iya, gue nggak mau membandingkan dengan panti yang lain, tapi panti ini harus difokusin lah karena belum ada yang ngurusin. Iya. Sambil jumlahnya semakin membanyak. Welcome to Cameo Project. Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung cus. Oke. Yes. Macam lah yes-nya. Semangat. Iya, semangat. Cak. Cuma maksud gue nggak usah ngagetin orang. Karena kan kita udah kedatangan tamu Ratu FTV. Wow, Prisia Nasution. Gokil. tahun berapa itu? Itu udah lama ya, itu FTV loh. Ada momen-momen di mana setiap FTV pasti mukanya dia. Betul. Sama-sama kalau cowok tuh siapa? Benjo. Ben Ben Joshua. Salah Ada. itu dua orang berbeda. Ada berapa judul lu bareng sama dia? Bisa dihitung nggak? Benjo banyak sih ya. Banyak banget kan? Banyak. Banyak banget. Iya. Kita kayaknya ngebahas mendingan yang lebih penting kayak Apa daripada- sih emangnya yang lebih penting dari semua ini? Kayak kita lagi pengen ngebahas tentang gangguan jiwa. Karena pas banget nih bintang tamu kita. Maksudnya gimana? Saya menangani gangguan jiwa. Iya. Oh, gangguan jiwanya ke sini. Bukan dong. Iya, Bukan. Enggak, karena kan yang menariknya adalah lo lagi gencarnya ataupun juga lagi sounding kemana-mana tentang Kopi Panas Foundation lo gitu kan. Nah, cuman kan sebelum kita jauh ngomongin tentang Kopi Panas Foundation-nya, kita mau ngomongin tentang ODGJ dulu nih. Karena kan akhir-akhir ini kan ODGJ. Overdosis. Bukan. Woi. Kan orang dengan gangguan jiwa. Tapi sebutannya itu bukan sih atau ODG sebenarnya memang kan sebutannya ODGJ, hanya orang kan masih sangat asing lah dengan kata-kata itu gitu. Maksudnya orang pasti apa OGD apa sih Pi? kayak si kampret ini barusan. Iya. Kalau orang kan banyak umumnya taunya OD ya overdosis gitu Iya, kan. benar-benar. Overdosis gangguan jiwa. Oh, iya betul. Bukan dong. Iya betul. Lama-lama gue nih yang ODGJ. Bukan itu dong. Berarti orang dengan gangguan jiwa. Karena dulu kan kayak Oda, Ohida itu kan juga orang masih Iya, apaan masih sih apa. apaan sih gitu. Tapi karena Iya. terus di sounding jadi Ya. Nah, banyak banget tiba-tiba kasus-kasus mental health lah gitu, orang tiba-tiba yang depresi parah lah gitu. Mungkin catch Kenapa? up-nya ketika film Joker keluar ya. Itu mental itu illness tuh momen- jadi momentum. sebenarnya awareness itu ngebantu untuk awareness sih. Jadi kayak kenapa sih orang bisa kena gangguan gitu. Sebelumnya kan juga sebenarnya banyak banget film-film yang mengangkat soal itu. Mungkin nggak sepop Joker gitu, Iya. tokoh fiktif yang semakin nyata. Gitu. Nah, tapi maksudnya momentumnya kan dari Joker. Kalau misalnya lu sendiri gitu ngelihatnya itu kenapa orang bisa sampai kena depresi parah gitu? Maksudnya penyebabnya apa? Kebanyakan ya. Kayaknya kalau Bener, orang narasumber loh. kalau gue lihat orang iya. orang awam tuh banyak disuguhkan dengan berita-berita yang depresi itu kebanyakan dari dunia entertainment sih. Iya nggak sih? Enggak juga. Ya walaupun Sebenarnya di setiap tempat. ada. Kalau misalnya di luar kan santer banget lah Robin Williams. Mereka tuh meninggalnya. kayak expose karena mereka selebriti gitu. Iya. Iya, Jadi mungkin ya. akhirnya semua dunia pada tahu gitu. Sebenarnya banyak banget kayak misalnya kalau sering main ke panti gitu, nggak ada sih artis tiba-tiba di panti gitu sih. Mereka dirawat di panti gitu, public figure dirawat di panti kan juga jarang. Tapi Iya. sebenarnya jumlah yang ada di panti tuh satu panti aja bisa ada yang 400 orang gitu. Dan dan yang punya panti ini benar-benar kayak tadinya supir andong aja yang punya hati baik, gimana ngurusin 400 orang itu baru satu panti, jadi kayak banyak banget. Dan kasusnya beda-beda. Lo ngelihat kebanyakan gara-gara apa? Apa sih yang menjadi pemicu maksudnya? Sebenarnya mungkin dari depresi-depresi ringan gitu. Kalau perempuan-perempuan setelah kita sedikit banyak survei itu masalah hati gitu. Itu tuh kayak udah pasti lah putus cinta, ditinggal pacar, Disakitin, dikawin, ya. dihamilin terus ditinggal pergi, mau dijanjiin kawin nggak taunya cowoknya selingkuh, yang gitu-gitu tuh majority kayak gitu kalau cewek. Urusan hati. Kalau cowok biasalah eksistensi diri gitu kan, di PHK, nggak punya kerjaan, dianggap pengangguran gak ada gunanya, yang gitu-gitu tuh banyak banget. Oh, jadi sebenarnya justru masalah-masalah yang kita hadapi juga Yang gitu. semua Maksudnya orang alami bukan gitu ya. bukan hal yang tidak kita hadapi, terus orang ini hadapi, akhirnya dia jadi depresi. Iya. Enggak, ini kita pun juga mengalami gitu ya. Dan bedanya kita punya support system gitu, masih punya teman, masih punya saudara gitu.
misalnya enggak, mereka makin dikucilkan, makin abis itu ke jalan, di jalan juga makin dikatain orang gila, timpukin batu, makin self defense-nya tinggi, makin lah jadi. Tapi selama ini gue berpikiran kalau depresi itu tuh cuma orang-orang yang strata sosialnya tinggi aja sih. Jadi kayak nggak kepikiran kalau orang biasa itu bisa depresi gitu loh mereka. Justru mereka tingkat depresinya lebih tinggi mungkin karena mereka kayaknya nggak makan punya aja susah, option mungkin kali kalau ya kan. nggak punya duit misalnya. Nggak punya option itu. Bayar utang belum lagi. Dan sebenarnya kan salah satu pencegahannya adalah dengan lu datang ke psikolog atau psikiater kan. Nah, ini pun juga kan masih dilihat tabu, satu hal yang tabu banget gitu loh. Belum tabu, belum pun orang yang misalnya bawa tukang tahu bulat di press mau ke psikiater atau psikolog, charge-nya berapa harganya gitu kan pasti nggak mampu juga dong. Iya memang hitungan mahal sih ya hitungannya. Jadi kemarin tuh sempat nanya-nanya, adalah yang paling murah per jam itu 300.000 gitu. Terus 300.000 mungkin buat kalau misalnya buat yang nonton nih, bisa lah kita ngumpulin 300.000 gitu. Tapi tadi gue juga sempat kepikiran sih, banyak yang karena utang misalnya. Lo punya 300.000 mendingan lo cicil buat bayar utang daripada ke psikolog antidepresi gitu kan. Iya sih. Banyak dari kita nih warga masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa orang-orang yang kena depresi berat itu adalah penyebabnya karena roh jahat, karena kutukan gitu loh. Banyak yang masih menyangka hal-hal itu, ilmu-ilmu dan apa segala macam gitu. Akhirnya penanggulangannya adalah dipasung, dikurung, bawa ke dukun. Iya, dibawa ke Rukiah gitu. Jadi kan sedangkan kayaknya bukan itu intinya gitu kan. Tidak mengobati gitu. Tapi nggak ngerti juga sih, mungkin ya gue bukan expert ya di sini, metafisik mungkin ada, gue juga nggak ngerti gitu. Jadi kalau misalnya orang yang kesambet apa kesurupan atau gangguan apakah itu ada atau nggak ngerti juga gitu. Tapi ya pasti kan itu kayak badannya bukan dia apa segala macam. Mungkin ada beberapa yang mempercayai dan mungkin itu benar, gue juga nggak tahu gitu. Tapi yang pasti orang-orang seperti itu tuh intinya perlu dampingan sih, mau siapapun itu gitu. Karena ya gimana ya, orang kalau misalnya udah aneh gitu terus dilepas, terus dia berlaku yang aneh nggak ditalangin, ya paling gampang dipasung, udah iket aja daripada nyakitin orang gitu kan. Iya benar. Balik lagi ke yang tadi support system itu yang dibutuhkan ya. Dan pengetahuan orang soal gimana sih cara nanggulangin ODGJ gitu. Jadi sebenarnya ini kompleks banget. Ada satu panti yang dia tuh nggak bisa bedain di mana misalnya ada orang tua dibuang di situ, dia udah mulai demensia misalnya. Ini ngomongnya nggak nyambung. Oh ini pasti ODGJ juga gitu. Pasti gila nih, gangguan jiwa juga gitu. Padahal enggak. Belum tentu. Terus ada anak kecil yang mungkin keterbelakangan mental gitu. Nggak nyambung juga kan ngomongnya. Ini pasti ini orang gila juga masukin di barak yang sama gitu. Sementara kan sebenarnya layernya banyak. ODGJ sendiri aja banyak, ada skizofrenia, ada bipolar dan lain-lain gitu. Dan jadi penanganannya pun juga beda-beda. Harusnya beda-beda. Bipolar masuk ke situ ya? Bipolar masuk ODGJ. Iya. Gitu. Nah, tapi kan nyatanya sekarang faktanya adalah kalau misalnya yang gue baca gitu ya, ODGJ di Indonesia itu ada 6%. Berarti 14 juta. 14 juta itu data tahun 2018 ya terakhir. 2018. Dan setiap tahun tuh ada wacana katanya naik 5-7% dari jumlah penduduk Indonesia, apalagi habis pilkada pemilu ya. Wah, banyak. Tiap tahun naik. Dan sedangkan dari berapa? Dari 14 juta itu. Jadi WHO pun juga sebenarnya kan WHO ya benar. WHO pun juga kan menyarankan lah ataupun juga memberitahu bahwa harusnya psikolog ataupun juga psikiater itu perbandingannya 1 berbanding 30.000. Jadi kalau misalnya dari seluruh penduduk Indonesia paling nggak ada 24.000 ya psikiater 24.000 psikiater untuk Indonesia. Sedangkan yang kita punya adalah 600 sampai 800 doang. Ya. 600 sampai 800. Dan 600 sampai 800 psikiater itu 70%-nya ada di Pulau Jawa. 70%. 30% nyebar ke pulau-pulau lain. 30%-nya nyebar ke pulau lain. Dan dari 70% itu 40%-nya di Jakarta. Iya.
gitu. Jadi masih pelayanan dalam hal gangguan jiwa ini masih minim banget sebenarnya di Indonesia. Sebenarnya pertama kali kenapa gue bikin yayasan yang isu utama yang kita mau angkat adalah ODGJ itu karena gue tuh di Bandung ketemu ada nih di pinggir jalan gitu kan, kota besar ini gitu. Ini kan rambutnya udah panjang, berarti gila ya udah lama dong kan. Iya, iya. Kok nggak ada yang ngurusin gitu kan. Terus gue sambil jalan, gue mau ngapain ya? Gue mau kasih duit, nanti malah dia jadi korban entah dirampas duitnya atau korban kekerasan juga kan. Terus gue gimana ya bantuinnya ya gitu. Dan sementara ini orang butuh dibantu, bukan yang nggak kelihatan loh. Terus jalan mobil gue, terus habis itu gue yang kayak, kok gue nggak ngapa-ngapain ya gitu. Habis itu gue mikir kayak iya juga ini mereka terus siapa yang ngurusin, terus siapa yang hidupnya tuh gimana gitu. Akhirnya gue cari panti setempat apa segala, kok susah nyari panti gitu. Terus gue nyari dinsos juga udah overload. Terus gue ngapain ya nih? Terus apa ya? Akhirnya itulah ke-trigger gue pengen tahu lebih dalam. Dan ternyata di panti-panti ini masalahnya juga berat banget. Kebayang aja yang punya panti itu adalah orang-orang yang tadi gue bilang itu kan cuman berhati baik, sementara bukan orang menengah ke atas gitu. Jadi buat dia hidup kesehariannya aja mungkin masih udah susah kurang. gitu. Nah ini harus ngurusin 400 ada yang orang? 400 orang, 300, 200 orang gitu. Jadi yang gue pikirin sekarang adalah gimana caranya panti-panti ini bisa hidup gitu. Karena pernah nggak denger nyumbang yuk ke panti ODGJ gitu? Enggak. Pernah kan nyumbang panti asuhan? Panti asuhan, nyumbang ya, ke sering. panti jompo udah mulai keangkat gitu. Tapi panti ODGJ itu nggak pernah. Jadi terus duitnya dari mana gitu? Dari pemerintah juga nggak ada bantuannya. Terus individu juga masih belum mengerti soal itu gitu. Nah kalau misalnya panti-panti ini udah hidup, jadi paling nggak pas kita tahu, gue juga lagi ngedatain panti kan, panti di sekitar di mana gitu. Jadi kalau misalnya ada kelihatan ODGJ di jalan, tinggal telepon panti, ini ada, bawa ke panti gitu. Tapi ya syaratnya pantinya harus hidup dulu kan. Iya. Berarti bisa dibilang sebenarnya panti ODGJ ini yang membutuhkan modal lebih banyak ya dibanding panti-panti yang lain gitu ya. Iya, gue nggak mau membandingkan dengan panti yang lain, tapi panti ini harus difokusin lah karena belum ada yang ngurusin, sambil jumlahnya semakin membanyak. Tapi memang mereka ada treatment obat yang setiap hari gitu atau? Nah ini dia, kalau di panti, setiap panti yang gue datengin tuh ada beberapa panti yang udah aware sama medication gitu. Nggak apa-apa, kita kalau ada yang mau ngasih obat pasti kita terima gitu. Hanya ada beberapa panti yang mereka kayak enggak, kita nggak mau obat-obatan gitu. Karena satu, kalau kita mau datengin psikiater apa segala kan mahal ya tadi. Apalagi ngurusin berapa tuh jumlahnya tuh, sebanyak itu gitu. Terus pernah ada yang ngasih, ya udah nih dikasih satu bak obat aja, diminumin aja semuanya. Tidur 3 hari nggak bangun-bangun. Wah. Terus pengurus pantinya jadi kayak, ini obat apa sih? Ini mereka malah tidur nih gitu. Waduh. Tapi berarti nggak semua panti pun juga melakukan treatment obat itu ya? Iya, jadi ya itu masalahnya, mungkin mereka sedikit banyak mau lah ada itu. Sebenarnya gini, jadi pro kontra obat kan juga, kita kalau obat semuanya juga kayaknya gue masih nggak tahu ya apa negatif downside-nya dari obat gitu. Sebenarnya mereka kan juga butuh kasih sayang, butuh dirawat. Nah, Support panti, system yang tadi lo bilang itu ya. jadi pengurus-pengurus panti ini benar-benar ngambil dari jalan, dimandiin, di apa. Jadi mereka berasa kayak, oh gue diurusin ya, sedikit banyak itu kan pentingnya nggak terus-terusan dikasih obat. Tapi obat juga penting kalau dia lagi kayak apa nyerang banget apa segala, baru masuk kan biasanya emang karena di jalan sering ditimpukin apa segala, defense mechanism-nya kan juga ke-build kan. Nah makanya kalau orang tuh dipasung, diikat aja gitu. Nah sementara obat itu bisa untuk menenangkan sementara. Dan sebenarnya belum lagi kita ngomongin soal penyakitnya, kita ngomongin soal stigma aja udah beda lagi gitu kan. Stigmanya adalah ya udah orang gila, jangan deket-deket apa segala gitu. Jadi sebenarnya awareness yang gue lakukan adalah setiap bulan gue tuh ke panti ODGJ dan interaksi sama mereka gitu. Jadi nggak ada sama sekali hal yang menyeramkan. Yang ditakutkan selama ini sama orang-orang tuh nggak ada? Nggak ada sama sekali, karena mereka juga sudah bisa merawat dirinya sendiri, paling nggak mandi udah bisa apa segala. Dan sama, cuman kita kayak ngomongnya dimensi berbeda aja gitu. Dan sebenarnya ini fakta lagi, kalau misalnya mau datang ke panti ODGJ itu gue pernah bawa temen biasa gitu, maksudnya yang dia pekerja kantoran biasa gitu. Terus gue bawa, udah lo ikut gue aja. Hah ngapain sih, udah ikut aja gitu. Akhirnya terus dia, biasalah orang awam, nanti kalau gue ketawa gimana ya, menyinggung apa enggak ya gitu kan. Karena mereka tuh emang lucu, entah tiba-tiba
apa realitanya beda. Lucu banget sih. Terakhir gue kesana gue dipanggil Arman Maulana. Nah iya itu. Arman Maulana. Arman Maulana. Ya. Iya jadi sebenarnya tuh kayak ya itu orang umum kan kayak gue mau datang nanti kalau gue ngetawain gimana ya gitu. So, gue cuma bilang ya nggak apaan sih lo juga paling ntar diketawain. Paling sama ketahuan dia. bareng gitu. Jadi kita Gue malah bisa ngeliat ketahuan kalau misalnya gue bersama. ngeliat Instagram lu malah kayaknya seru banget gitu. Gue tuh di sana. setiap bener-bener hiburan gue tuh kesana gitu. Jadi pulang habis itu gue tuh kayak refresh gitu. Lo nggak bakal kalau di norma society biasa kan lo masih kayak aduh ntar gue dibilang aneh lagi atau apa gitu kan. Kesana lo bisa bebas lepas jadi diri lo sendiri karena lo nggak mungkin dibilang orang gila sama orang gila kan. Jadi kayak Bener. Bener yourself juga. gitu. Lo bisa matematikanya ngakak, bener. Iya 1 tambah 1 3 ya kan. Iya. Iya loh. Bener. Berarti ntar next kalau misalnya kita mau kesana bareng Mau sama lo dong, ya? ayo banget. Tapi kan bukannya kalian punya apa resto yang ada Gue suka tempat itu? bridgingannya. Asik kan? Asik kan? Iya. Wow. Ya, jadi coffee shop kami ini jadi namanya Kopi Panas. Kopi Panas. Coffee and Eatery gitu. Kita bakalan buka di Maret ya. Maret. Bulan Maret ya, bulan Maret. Yayasan tadi ada Ada di atas. Jadi di bawahnya itu coffee shopnya, di atas itu yayasannya Pia. berarti bisa dong kalau misalkan orang yang lagi nongkrong di coffee shop terus tiba-tiba dia diputusin misalkan ya, diputusin cinta, kalian langsung handle di situ bisa berarti? Bisa. Dan udah ada tim ya? Jadi intinya kalau gue boleh cerita sedikit soal yayasan gue kan sebenarnya Kopi Panas Foundation ini merangkul 3 bidang gitu, human, animal, sama environment. Maruk ya. Karena sebenarnya kayak kenapa gue nggak bisa fokus di human aja atau di animal aja atau di environment aja, karena bertiga ini tuh nggak bisa lepas gitu. Misalnya kita mau ngurusin lingkungan, sementara kita tuh nunjuk-nunjuk ya manusia nih yang bikin lingkungan jahat ini kita tuh selalu jadi korban juga kan, kayak kok gue dia kali gitu kan, gue nggak buang sampah kok jadi manusia gue kena juga gitu kan. Sementara kalau gue di sini kita justru harus merangkul manusianya, karena yang bisa nyembuhin alam ya manusia juga, yang bisa nolong hewan ya manusia juga gitu. Tapi sebelum kita masuk ke lingkungan sama ke hewan, manusianya dulu nih harus dibetulin gitu. Isu manusia apa aja sih sebenarnya yang lagi ini kan banyak banget yang belum keangkat ke permukaan. Nah tapi gue lihat isu yang sangat krusial dan belum kepegang adalah mental illness. Jadi kita ke mental illness dulu. Jadi nantinya Kopi Panas tuh akan menaungi banyak hal yang sebenarnya belum keangkat ke permukaan tapi urgent gitu. Nah dengan adanya kafe kita ini, udah jadi ya nih. Itu tuh kita sedikit banyak juga mau ngenalin soal isu-isu seperti ini tapi in a fun light way gitu. Maksudnya nggak yang dicekokin ini harus gini-gini gitu. Jadi kita juga udah punya beberapa program ya kayak Eca waktu itu come up with ya udah nih kita sekarang nih social interactionnya tuh udah mulai hilang nih orang-orang gitu. Jadi apa yang akan dilakukan? Masuk kafe, handphone taruh. Selain di charge juga. Handphone taruh, gitu. kita charge gitu, ada tempatnya. Kalian ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya ngobrol-ngobrol, setelah itu ntar kita kasih diskon gitu. Ada board games, ada apa ya kan kita sediain. Gitu. Pokoknya membuat lu ya udah lu masuk ke situ ya lu berinteraksi aja sama temen lu. Itu salah satunya. Terus juga kayak sebenarnya tuh orang bingungnya kalau mau berdonasi tuh, gue mau donasi tuh gimana ya, apa harus nyemplungin ke kotak amal itu yang gue nggak akan tahu itu duitnya buat siapa, banyak yang nanya gitu kan. Nah di sini tuh juga sebenarnya donasi tuh bisa dari segala jenis gitu. Kalau di tempat lain mungkin buy one get two coffee, kalau di sini lo beli 2 kopi cuma dapat 1. Karena yang satunya itu coffee for community. Jadi kayak misalnya ada pemulung lewat atau security mana gitu, kayak mbak ada jatah kopi nggak, ada gitu. Jadi intinya lo dengan beli kopi pun lo tuh bisa berdonasi juga gitu. Jadi mau ngenalin kalau lo mau jadi volunteer atau lo mau berdonasi itu nggak sesusah yang lo pikir kok. Jangan lo beli 2 kopi aja, lo paling nggak udah kontribusi lah. Iya betul. Nah, boleh. Tapi kalian yayasan kalian open for donation yang biasa transfer biasa ada itu karena sebenarnya gini, kita nanti akan ada list panti juga atau apa. Kalau mau langsung silahkan, hanya kalau nggak mau ribet bisa lewat kita juga gitu, karena kita udah pasti setiap bulan tuh ada reportnya kita ke panti mana aja, apa yang dikerjain, apa segala macam gitu. It's all terbuka.
Oke. Di @kopipanasfoundation, Itu boleh dia. di follow Instagramnya. Ada juga kafenya Sendiri di langsung. Di @kopipanas.coffee3. Oh iya, udah hafal ya. Udah dong. Itu di mana sih tempat kalian tuh? Di Bintaro. Tapi ya pokoknya itulah Jalan Kaswari. Kaswari. /Rajawali. Gak ada. Udah lu cari aja lah itu. Lu Tapi kalau kayak Kopi Panas Foundation di Google Iya, udah. udah Tapi langsung. itu masih Jalan Rajawali. udah, tapi lu nyampe pasti. Pasti lu nyampe. Pasti itu nyampe. Bintaro Itu sektor berapa? 9. 9. Sektor 9 ya, sektor Oh, 9. anak gaul Tangsel. Kira-kira ada pesan nggak untuk dari yayasan kalian untuk orang-orang di luar ini biar lebih aware lah sama ODGJ ini gitu loh? Sebenarnya mungkin sebelum aware sama ODGJ-nya yang mungkin buat mereka sedikit asing gitu ya, mendingan aware sama kesehatan mental kalian masing-masing dulu deh gitu. Karena kalau kalian nanti jadi ODGJ nyusahin kita juga, jadi mendingan jadi nambah-nambahin. Jadi Karena mendingan- udah full ya, udah panti-panti full. itu udah Udah masih bingung nih ngurusinnya gimana, jangan ditambahin dulu ya gitu. Jadi Iya. kesehatan mental kalian sendiri dipikirin gitu, jangan yang enggak kok gue nggak apa-apa depresi ringan, atau misalnya sebagai temen jangan yang lo kurang ibadah doang lo, rajin-rajin lo ke gereja, lo kurang sholat lo gitu. Padahal sementara itu lebih besar dari itu gitu. Dan kalau misalnya lo berpikir bahwa gue kayaknya butuh bantuan, ya jangan ragu-ragu untuk datang ke psikolog ataupun Iya, juga jangan malu lah, psikiater gitu loh. Itu bukan satu hal yang tabu kok. Itu namanya langkah pencegahan gitu. Ya. Dan juga tadi udah sedikit informasi yang mungkin udah keluar, gue jelasin lagi. Kalau keberatan banget ada di puskesmas nih, sekarang tuh udah ada. Hampir semua puskesmas ya udah ada ya. Mungkin belum semua, tapi bisa dicek lah puskesmas kita, rumah kalian nih udah ada belum layanan ini. Karena ke puskesmas itu katanya registrasi cuma 25.000, terus udah gitu konseling cuma 30.000-an gitu. Dan itu bisa langsung dapat penanganan cepat lah kalian gimana gitu. Karena sekarang kan memang kita belum terlalu ada hotline ya gitu. Itu nanti next step-nya gimana caranya, tinggal phone call away. Lo udah bisa langsung consult gitu. Itu nanti yayasan kita juga lagi godok gitu sih. Oke, sip. Oke, Pia, thank you banget. Thank you Terima banget kasih. ya. Terima kasih. Good luck untuk yayasan Apa? Kopi Panas Foundation. Kopi Panas Foundation-nya Ya, gitu. Dan ngurusin apa? Ngurusin apa? Kopi Panas Coffee3-nya. Ya, ada kafenya Orang-orangnya? juga dan orang-orang ADGJ-nya juga. ADGJ Asik masih. udah. ODGJ. Iya, ODGJ. Lu bilang ADGJ. Kayak lagu zaman dulu pasti gue ingat. Apa tuh? ODGJ. Hah, GJ. Sereh. Oke, thank you udah nonton POV. Oke, baik.